Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan vaksinasi ketiga atau booster mulai dilakukan pada Rabu 12 Januari. Presiden menjamin vaksin ketiga tak berbayar atau gratis bagi masyarakat. Keputusan ini diprediksi akan menjadi katalis positif bagi sejumlah emiten sektor kesehatan, khususnya emiten yang berhubungan dengan farmasi. Beberapa emiten yang menjadi pantauan investor diantaranya PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF, PT Indofarma Tbk atau INAF, dan PT Kimia Farma Tbk atau KAEF. Pada perdagangan Senin 10 Januari, ketiga emiten kompak menutup perdagangan di zona hijau. Namun, ketiganya masih tergolong volatil pada perdagangan Selasa 11 Januari setelah ketiga emiten juga sama-sama terkoreksi di zona merah. Direktur Keuangan Kalbe Farma atau KLBF, Bernardus Karmin Winata mengatakan, uji klinis vaksin COVID-19 GX19N yang dilakukan perseroan dengan Genesin Incorporated memang didesain sebagai booster. Perseroan hingga kini belum mendapatkan kepastian terkait izin impor vaksin booster dari pemerintah, namun pihaknya optimistis gerbang impor akan dibuka melihat dari tingkat vaksinasi program pemerintah. Sekarang uji klinis masih sedang berjalan. Setelah uji klinis selesai, baru izin edarnya bisa dimintakan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Target uji klinis akhir kuartal kedua tahun ini, sehingga izin pemakaian dari BPOM bisa sebelum akhir 2022. Ungkapnya kepada Bisnis Selasa 11 Januari 2022. Sementara itu, produsen jarum suntik PT Itama Ranuraya Tbk atau IRRA tengah mempersiapkan jaringan distribusi yang lebih baik untuk menyambut program vaksin COVID-19 booster. Pendistribusian ini adalah bagaimana jarum suntik bisa terdistribusi dengan baik dan tepat waktu, sehingga bagi pemerintah dalam proses pelaksanaan vaksinasi booster makin terbantu, ujar Direktur Keuangan Itama Ranuraya, Pratoto S. Raharjo kepada Bisnis. Kebijakan vaksin booster juga berpotensi membuat PT Kimia Farma Tbk atau KAEF melanjutkan peran sebagai distributor vaksin dari induk usahanya PT Bio Farma Persero. Melihat kondisi ini, sentimen vaksin COVID-19 booster dapat meningkatkan kinerja dan pergerakan saham emiten-emiten farmasi. Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan, Franky Wijoyo Prasetyo mengungkapkan, sentimen vaksin booster dapat cukup kuat menopang kenaikan saham-saham yang terkait. Meski demikian, Franky mengingatkan investor untuk juga berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi hanya karena sentimen vaksin booster COVID-19. Apalagi, emiten farmasi memiliki volatilitas yang tinggi yang bisa naik dan turun dalam waktu singkat jika berkaca pada perdagangan 2021. Walau begitu, perlu dicermati bahwa potensi penambahan pendapatan dari vaksinasi booster berkelanjutan untuk tahun-tahun mendatang, katanya.